Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Aulia dengan NIM akhir 43 akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dan komponen-komponen dalam perencanaan pembelajaran dan modul ajar di MISD berbasis moderasi beragama. Poin pertama yang akan kita bahas adalah mengenai prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu prinsip perkembangan, yang kedua prinsip perbedaan individu, yang ketiga prinsip minat dan kebutuhan anak, dan yang terakhir adalah prinsip motivasi. Yang pertama adalah prinsip perkembangan. Prinsip perkembangan memiliki makna bahwa anak yang sedang belajar berada dalam proses perkembangan dan akan terus berkembang. Pada setiap tahap perkembangan anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pada waktu pemilihan bahan dan metode mengajar, guru hendaknya memperhatikan dan menyesuaikan dengan kemampuan anak. Yang kedua adalah prinsip perbedaan individu. Dalam merancang pembelajaran, perlu memperhatikan prinsip perbedaan individu, karena setiap anak memiliki ciri karakteristik yang berbeda-beda. Guru perlu memperhatikan karakteristik setiap anak untuk memberikan bentuk belajar atau bantuan belajar bagi anak, baik dalam menyiapkan dan menyajikan pembelajaran maupun dalam memberikan tugas-tugas dan pembimbingan belajar anak. Selanjutnya adalah prinsip minat dan kebutuhan anak. Dalam merencanakan pembelajaran, guru perlu mempertimbangkan prinsip minat dan kebutuhan anak, karena setiap anak mempunyai minat dan kebutuhannya sendiri-sendiri. Oleh karena itu, dalam merencanakan pembelajaran, guru perlu mempertimbangkan bahan ajar dan menyampaikan sedapat mungkin disesuaikan dengan minat dan kebutuhan anak tersebut. Prinsip motivasi. Prinsip motivasi memiliki peranan yang cukup besar dalam upaya belajar. Tanpa adanya motivasi ini, hampir tidak mungkin siswa dapat melakukan kegiatan belajar. Selanjutnya yang akan saya sampaikan adalah mengenai komponen dalam perencanaan pembelajaran. Ada 4 komponen, yang pertama adalah tujuan, yang kedua materi, yang ketiga metode atau strategi, dan yang terakhir adalah penilaian. Yang pertama, tujuan. Hal pertama bagi seorang guru dalam melakukan pengajaran yaitu harus mengetahui apa tujuan belajar yang akan dicapai, karena tujuan belajar merupakan landasan bagi seorang guru untuk membuat perencanaan menjadi hasil yang akan diharapkan. Yang kedua yaitu materi. Selain tujuan, komponen esensial kedua yang harus ada dalam perencanaan pembelajaran yaitu materi ajar. Menurut Wahab 2016, materi merupakan bagian dari struktur keilmuan suatu bahan ajar atau bahan kajian yang dapat berupa pengertian konseptual, isi, proses, atau keterampilan. Metode atau strategi. Metode adalah jalan atau cara. Menurut Winarno, tahun 1976, metode adalah cara yang di dalamnya merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan. Atwi menyampaikan bahwa metode pembelajaran adalah cara dalam menyajikan, menguraikan, memberi contoh, dan memberi pelatihan, isi atau materi pembelajaran kepada peserta didik untuk mencapai tujuan tertentu. Penilaian adalah proses atau cara memberikan nilai. Menurut Trianto tahun 2014, mengungkapkan bahwa penilaian adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis. Yang terakhir adalah cara membuat modul ajar berbasis moderasi beragama. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menyusun materi yang inklusif. Dan yang ketiga adalah menggunakan metode pembelajaran yang partisipatif. Dan yang keempat adalah menyusun evaluasi yang mengukur sikap dan pengetahuan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.